Perkenalkan, nama saya Fani Friza dari jurusan Akuntansi Prodi D3 Akuntansi BP 1034 dari kelas 3C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan rancangan tugas akhir dengan judul penyusunan laporan keuangan pada Lilikek menggunakan Excel for Accounting atau EVA. Pembahasannya mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah dan tujuan penelitian, kontribusi penelitian, metode penelitian, tinjauan pustaka, dan gambaran umum entitas. Sekarang kita masuk pembahasan pertama, yaitu latar belakang penelitian. Untuk latar belakangnya, yaitu seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan mempengaruhi tingkat kebutuhan hidup seseorang. Peningkatan kebutuhan ini akan mendorong para pelaku usaha untuk meningkatkan usaha yang dimilikinya. Dalam usaha peningkatan tersebut, maka para pelaku usaha membutuhkan informasi yang dapat dimanfaatkan dalam mengembangkan usahanya. Salah satu informasi yang diperlukan yaitu berupa data yang relevan, tepat, dan akurat, sehingga dapat berguna untuk pengambilan keputusan oleh manajemen maupun pelaku usaha. Untuk menghasilkan informasi yang relevan, tepat, dan akurat, maka dibutuhkan peran teknologi, salah satunya yaitu komputer. Para pelaku usaha banyak menggunakan komputer, salah satunya adalah untuk mempermudah dan mempercepat dalam melakukan proses akuntansi. Setiap informasi yang dimasukkan ke komputer akan tersimpan dalam bentuk file yang dapat berguna bagi pemiliknya. Oleh karena itu, penggunaan komputer memiliki peran yang penting dalam para pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya. Sehingga sangat perlu diperkenalkan penggunaan komputer di bidang akuntansi kepada para pelaku usaha agar mereka memiliki wawasan yang luas mengenai penggunaan dalam proses akuntansi. Salah satu usaha yaitu Lilikek yang beralamat Jalan Raya Indarung, nomor 35, RT 03, RW 4, Kecamatan Lubak Kilangan, Kota Padang, merupakan usaha yang bergerak dalam bidang manufaktur yang menjual berbagai macam cake and bakery. Usaha ini menyediakan berbagai macam kue berupa kue kotak, kue ulang tahun, ataupun kue kering dan lain-lain. Namun, dalam pencatatan akuntansinya masih melakukan secara manual. Pencatatan akuntansi yang dilakukan banyak berupa pencatatan penjualan dan pembelian yang terjadi dalam setiap harinya, sehingga tidak diketahui informasi yang akurat mengenai biaya finansial usaha serta kemungkinan risiko terjadinya kesalahan lebih besar. Berdasarkan kelemahan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengolah data transaksi usaha Lilikek sehingga menghasilkan suatu laporan keuangan yang relevan, tepat, dan akurat. Untuk mempermudah dalam mengolah data Lilikek, maka penulis tertarik untuk menggunakan Excel for Accounting atau EVA. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalahnya yaitu berdasarkan latar belakang yang disampaikan penulis tadi, maka saya tertarik untuk membahas bagaimana penyusunan laporan keuangan pada usaha Lilikek dengan menggunakan Excel for Accounting atau EVA. Untuk tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui penyusunan laporan keuangan pada usaha Lilikek dengan menggunakan Excel for Accounting atau EVA. Selanjutnya yaitu kontribusi penelitian. Bagi penulis dapat menambah pemahaman dalam penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan EVA. Yang kedua, penulis dapat membantu usaha Lilikek dalam penyusunan laporan keuangan. Sedangkan kontribusi penelitian bagi usaha
yaitu dapat memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan dalam menjalankan kegiatan operasional usaha. Yang kedua, dapat membantu usaha dalam memperbaiki pengolahan data keuangan. Yang ketiga, dapat membantu usaha dalam memperoleh gambaran laporan keuangan yang diperoleh dari usaha yang dijalankan. Sedangkan bagi instansi atau perguruan tinggi, dapat menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang akademik dan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang akuntansi. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Untuk metode pengumpulan data, terdapat dua metode yang digunakan oleh peneliti. Yang pertama yaitu wawancara, yang kedua studi pustaka. Untuk wawancara, dalam metode ini, peneliti melakukan wawancara langsung ke toko liliket dengan sesi tanya jawab. Sedangkan untuk studi pustaka, dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan bahan-bahan baik dari buku maupun jurnal-jurnal yang berkaitan dengan topik yang ada dalam laporan tugas rancangan tugas akhir ini. Yang kedua, metode analisis data. Metode yang digunakan yaitu metode analisis data kualitatif. Dengan metode ini, peneliti mengolah data secara dalam dengan data dari hasil pengamatan, wawancara, dan literatur. Tujuan pustaka atau landasan teori. Pertama, definisi akuntansi. Akuntansi merupakan proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi kegiatan ekonomi. Informasi yang dihasilkan oleh akuntansi diharapkan berguna dalam pengambilan keputusan mengenai kesatuan usaha yang bersangkutan. Siklus akuntansi. Menurut Suhayati Eli Anggradini, Sri Dewi menyatakan bahwa kegiatan akuntansi meliputi mengidentifikasi dan mengukur data yang relevan untuk suatu pengambilan keputusan. Yang kedua, pemrosesan data yang bersangkutan, kemudian pelaporan informasi yang dihasilkan. Yang ketiga, mengkomunikasikan informasi kepada pemakai laporan. Untuk siklus akuntansi tersebut terdiri dari kegiatan-kegiatan. Yang pertama, tahap pencatatan transaksi, kedua jurnal, ketiga posting ke buku besar atau ledger, yang keempat neraca saldo, kelima jurnal penyesuaian atau adjustment entries, yang keenam neraca saldo yang disesuaikan, 7 laporan keuangan, 8 jurnal penutup, yang kesembilan neraca saldo setelah penutupan. Selanjutnya yaitu persamaan dasar akuntansi. Setiap transaksi usaha dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan akuntansi. Oleh karena itu, maka persamaan tersebut dapat digunakan untuk mencatat semua transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Persamaan dasar akuntansi adalah alat dasar akuntansi. Persamaan ini mengukur sumber daya perusahaan atau aktiva dan klaim atas sumber daya tersebut atau kewajiban tambah ekuitas pemilik. Maka persamaan dasar akuntansi yaitu aktiva sama dengan kewajiban tambah modal. Aktiva adalah sumber daya ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat kepada perusahaan di masa depan. Persamaan ini umumnya ditulis dengan posisi kewajiban yang ditempatkan lebih dahulu sebelum ekuitas pemilik. Karena utang terhadap kreditur harus dilunasi terlebih dahulu sebelum investor ketika perusahaan mengalami kebangkrutan. Gambaran umum mengenai penggunaan Excel for Accounting atau EVA. Excel for Accounting atau EVA merupakan program aplikasi akuntansi sederhana yang dapat digunakan sebagai salah satu alternatif pengolahan data transaksi keuangan bagi perusahaan kecil dan menengah. Dalam Excel for Accounting, kita menggunakan rumus-rumus yang telah ada di dalam Microsoft Excel.
Rumus tersebut merupakan bagian terpenting dalam program Microsoft Excel karena setiap tabel dan dokumen yang kita kerjakan selalu berhubungan dengan rumus dan fungsi. Terkait fungsi yang digunakan dalam EVA, yang pertama yaitu fungsi sum, fungsi if, fungsi SUMIF, fungsi CONIF, fungsi VLOOKUP, fungsi if dan OR, dan fungsi lainnya. Selanjutnya mengenai gambaran umum entitas. Pertama, sejarah entitas. Usaha Lily Cake sudah lama beroperasi, tepatnya didirikan pada tahun 1984. Usaha ini beralamat di Jalan Raya Indarung nomor 35 RT 03 RW 4 Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. Usaha ini bergerak dalam bidang manufaktur. Yang pertama kali didirikan oleh orang tua dari Ibu Novia, dan sekarang kepemilikan usaha Lily Cake sudah menjadi nama Ibu Novia sendiri. Untuk kegiatan operasional usaha Lily Cake, awalnya usaha Lily Cake hanya menjual kue berupa kue kering maupun makanan ringan. Namun sekarang usaha Lily Cake sudah menjual beraneka ragam cake and bakery seperti kue kotak, kue ulang tahun, kue pengantin, kue kering, dan lain-lain. Usaha ini memproduksi berdasarkan order pesanan yang diterima. Namun usaha ini tetap melakukan produksi setiap hari, baik itu dari orderan yang diterima serta sebagai persediaan yang ada di dalam toko. Usaha Lily Cake ini sendiri memiliki karyawan sebanyak 3 orang. Karyawan ini bekerja di bagian dapur, baik itu untuk proses pembuatan bahan kue hingga desain maupun proses membungkus kue. Untuk struktur dari usaha Lily Cake sendiri, yaitu ada pemilik dan 3 karyawan. Sedangkan untuk bagian keuangan dikelola sendiri oleh pemilik atau Ibu Novia. Untuk pendapatan atau omset yang diterima oleh usaha Lily Cake jauh menyusut dari sebelum adanya pandemik. Untuk omset yang diterima sekarang ini yaitu sebesar 2 juta sampai dengan 3 juta per hari. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada narasumber, bahwasanya pencatatan atas transaksi yang terjadi pada usaha Lily Cake itu sendiri masih melakukan pencatatan secara manual. Pencatatan tersebut hanya mencakup transaksi penjualan dan pembelian. Maka dari itu perlu dilakukan perbaikan dalam pencatatan akuntansi pada usaha Lily Cake tersebut agar informasi yang didapatkan lebih relevan, tepat, dan akurat sehingga bisa digunakan untuk pengambilan keputusan dalam menjalankan usaha. Sekian penjelasan mengenai laporan rancangan tugas akhir dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.